kita lanjut. Kita akan coba buat foreign key-nya. Kalau teman-teman sudah berhasil membuat primary key, sekarang kita coba buat foreign key. Nah, pertama-tama teman-teman coba mungkin lihat sini nih. Klik database-nya ya, pembelian. Nah, setelah klik pembelian, teman-teman ke more. Di sini ada designer ya. Kita lihat dulu designer. Nah, ini akan tampil seperti ini. Ini merupakan struktur database-nya dari hasil query yang teman-teman telah jalankan sebelumnya gitu ya. Kalian buat table, kalian masukkan field-nya, tentukan tipe datanya jadi seperti ini gitu ya. Yang tanda kunci ini adalah primary key nih. Nah, ini tanda kunci, ini adalah primary key. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat, teman-teman kalau misalkan lihat di pertemuan yang kedua, kita sudah buat struktur basis datanya ya, seperti ini ya. Sekarang kita coba mau menggabungkan ya dari beberapa tabel yang ada di sini menjadi terhubung gitu ya. Ini adalah sebuah relasi antara supplier, PO header, PO detail, dan barang. Jadi sama-sama bisa ada garisnya atau ada relasinya seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah berhasil buat primary key, sekarang kita coba buat foreign key. Nah, caranya foreign key ada di halaman ke-7. Nah, sekarang kita pengen hubungkan dulu nih, ya. Pertama mungkin dari supplier dulu kali ya. Karena di sini ya, ini supplier dengan PO header. Nah, ini dibalik deh. Nah, ini supplier di atas, PO header di sini. Nah, seperti ini ya. Kita mau hubungkan dari supplier ini, kode supplier ke sini gitu ya. Ini kan juga ada nih kode supplier. Kayak gitu, ini mau kita coba hubungkan. Nah, teman-teman, kalau misalkan mau buat tab baru, di sini aja klik kanan, opening in new tab ya. Nah, ini kan jadi buat tab baru. Nah, kemudian kita coba buat foreign key-nya. Nah, teman-teman bisa langsung ke SQL di sini, ya masukkan perintahnya. Nah, untuk menambahkan foreign key sama seperti teman-teman menambahkan primary key gitu ya. Pakainya alter table. Maka di sini perintahnya alter table. Seperti ini. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Gitu ya, karena tadi kita pengen menghubungkan ke PO header ya, dari supplier ke PO header. Maka ini tujuannya ya. Tujuannya itu PO header. Seperti ini. Kemudian di tujuan ini kita tambahkan add constraint. Add constraint, kemudian ini kita kasih nama ya, nama foreign key-nya. Ini kalian namanya bebas aja silakan, cuma di sini saya namanya pengen seperti ini supaya lebih mudah mengenali. Kenapa? Karena di sini kita kasih inisial bahwa FK itu foreign key. Gitu ya. Nah, kemudian foreign key apa? Foreign key dari supplier ke PO header. Seperti itu ya. Jadi dalam inisial nama ini kita menjelaskan ini sebenarnya foreign key apa atau indeks apa. Karena nanti kalau kita lihat di indeks itu ada beberapa poin tuh di sana. Kayak gitu ya. Nanti saya kasih unjuk kalau kita sudah selesai. Nah, jadi pertama kita add constraint. Ini untuk menambahkan constraint. Lalu ini adalah nama constraint yang ingin kalian buat. Nah, baru di sini kita tambahkan foreign key-nya. Foreign key. Nah, kemudian masukkan nama kolomnya atau field-nya. Field yang mau kita sorry. Nah, field yang mau kita jadikan foreign key itu field yang mana? Seperti itu ya. Nah, ini harus ada di PO header gitu ya. Jadi teman-teman lihat dulu
Di PO header adanya apa nih? Contoh di sini ya, PO header. Nah, ini kode underscore supplier, makanya harus sama. Dan ini tipe datanya juga harus sama ya. Kalau ini char panjangnya 4, ini juga char panjangnya 4. Seperti itu ya. Nah, jadi ini kode supplier. Kemudian reference ya. Reference ini digunakan untuk tujuannya atau menginduk kemana sih si foreign key ini, seperti itu. Nah, kita masukkan. Oke, induksnya yaitu tabel master namanya supplier dengan field kode supplier. Nah, seperti ini. Oke. Nah, biasakan kalau teman-teman mau menjalankan atau execute statement, kita Ctrl A dulu, kita Ctrl C. Nah, ini kenapa sih? Biar kalau kenapa-napa kita bisa, atau bisa misalkan error ya, kita masih ada cadangan, tinggal di paste aja seperti itu. Ini kita go. Nah, kalau ini berarti berhasil ya, berarti nggak ada masalah. Kayak gitu. Nah, teman-teman lihat kalau berhasil atau enggaknya ke sini. Tadi kan kita nambahkan di PO header ya. Jadi kita lihat ke PO header, di strukturnya ya, yang kotak-kotak ini. Nah, kemudian teman-teman lihat ke indeks. Nah, di indeks, nah ini yang tadi kita tambahkan. Sebelumnya kita punya primary namanya nomor PO. Nah, ini yang kita tambahkan tadi, foreign key, supplier, PO header. Nah, begini kan ketahuan ya. Yang atas berarti primary, yang bawah adalah foreign key. Oke, dicoba dulu teman-teman, kira-kira ada masalah nggak? Nah, kalau nggak ada masalah ya, lanjutkan untuk yang PO detail dengan ini ya, PO detail dengan PO header dan PO detail dengan barang, seperti itu. Nah, seperti ini saya sudah buat untuk PO detail. Oke, sudah berhasil. Nah, ini ya, jadi nambah 2 ya. Gitu. Oke, coba teman-teman di rumah coba dulu yang halaman 8. Nah, kalau misalkan ada error ya atau ada kesalahan, bisa langsung tanya ke saya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk database yang penting kalian teliti. Kenapa telitinya di sini? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, di sini saya kasih ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua. Kenapa saya bedakan? Karena biar teman-teman paham, yang huruf besar semua ini ya, di scriptnya atau di query-nya yang huruf besar, ini teman-teman nggak bisa ganti. Kayak gitu ya.
Jadi algoritmanya itu teman-teman ngikutin seperti itu yang huruf besar. Kalau huruf kecilnya ini tergantung dari database yang teman-teman buat. Seperti itu. Jadi contoh di sini halaman 8 ada alter table PO header. Kayak gitu ya. Alter table-nya saya buat besar supaya teman-teman harus tahu bahwa alter table ini memang query yang sudah distandarisasi oleh MySQL. Sedangkan PO header ini adalah variabel yang kita buat atau table yang kita buat, namanya PO header. Nah, makanya PO header-nya ini bisa kita ganti sesuai table yang ingin kita jadikan alter table-nya. Kayak gitu ya. Makanya di kotak yang kedua ada namanya alter table PO detail. Seperti itu ya. Jadi teman-teman yang harus perhatikan tuh urutan dari yang bagian huruf besarnya. Karena kalau huruf kecilnya itu tergantung dari pembuatan table dan kolom yang kalian buat. Oke, balik lagi ke sini. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kan masih belum ada garisnya ya. Tapi tadi kita sudah berhasil membuat foreign key-nya nih. Sekarang kita coba refresh atau reload ya. Nah, kita reload dulu. Balik ke mana tadi? Pembelian. Kemudian di designer. Nah, sekarang udah ada garisnya nih. Kita lihat sudah benar nggak? Sini supplier, sini barang. Nah, oke, seperti ini. Nah, teman-teman udah jadi seperti ini belum? Masih proses, Pak. Masih proses ya. Nah, ini kita tanggung ya, tinggal sedikit lagi nih. Kita habiskan halaman 8 aja. Kita akan coba create index ya. Atau kita akan coba membuat index. Nah, teman-teman tahu nggak sih index itu untuk apa? Ada yang tahu nggak indeks buat apa? Nggak tahu? Jadi, indeks ini sebenarnya sama seperti key ya. Primary key, foreign key, index key. Ini sama-sama key, gitu ya. Kalau key digunakan itu untuk identifikasi. Indeks juga sama kita gunakan sebagai identifikasi. Kenapa? Karena dengan indeks kita bisa mengurutkan sebuah kolom. Kalau kalian pernah baca buku, biasanya selain daftar isi ada yang namanya indeks. Seperti itu. Nah, biasanya di indeks ini diurutkan tuh. Contoh, indeksnya berdasarkan abjad dari A sampai Z. Misalkan ada kata-kata, poin-poin yang penting. Kayak gitu ya. Misalkan buku basis data nih. Nah, A itu ada apa aja sih? Oh, basis data, poin penting dari huruf A itu ada atribut. Seperti itu. Ya, kalau B ada basis data gitu ya. Kalau C ada constraint seperti itu. Nah, diurutkan jadi lebih terindeks atau terarah. Ketika kita pengen cari constraint aja, kita cukup lihat indeks yang C tanpa lihat indeks yang lain. Nah, dengan cara seperti itu, kita akan terbantu pencarian lebih mudah dan lebih cepat. Sama, basis data juga kita bisa lakukan seperti itu. Tentunya dengan syarat harus kolom-kolom yang berurutan. Bisa berurutan abjad, bisa berurutan angka. Kayak gitu ya. Dalam konteks di sini, ya, kita ingin mengurutkan sebuah tanggal. Nah, tanggal ini kan bisa berurutan ya. Karena kita tahu tanggal itu dari tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kita ingin mencoba mengurutkan tanggal pesan di tabel PO header. Maka apa yang akan kita tuliskan? Teman-teman bisa ke query. Sorry, ini udah saya share screen belum sih? Oh, sudah ya. Oke, kita ke query, masukkan perintah create. Nah, ini kenapa create? Karena kita pengen buat indeks baru. Jadi pakainya create. Nah, kemudian nama indeksnya. Gitu ya. Kalau tadi FK untuk foreign key, di sini bisa
boleh teman-teman indeks gitu ya, atau sini IDX saya bilang gitu ya. Kemudian pesan. Nah, on di gitu ya. Create indeks pesan di table PO header di kolom ya, tanggal pesan. Seperti ini. Oke. Nah, pastikan tanggal pesannya sesuai ya. Kita lihat di sini di PO header nih tanggal pesan. Kalau teman-teman TGL pesan ya atau tanggal pesannya digabung ya pasti disesuaikan ya. Oke gitu. Kalau sudah kita go. Nah, kita lihat di sini tadi kita nambahkannya di PO header, maka di PO header nih harusnya ada tambah. Nah, kayak gini ya. Jadi ada perbedaan antara primary, foreign key dan index. Nah, kita bisa tahu nih tipenya seperti itu.